Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada di kelompok presentasi kami mengenai ekuitas merek dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan manajemen pemasaran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mia Ayu Gusti SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran pada semester ini. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Yudiki Prasasti dengan NIM 230597178. Kemudian ada beberapa rekan saya, yaitu Dinda Hafizia Azahara, kemudian ada Elfriusya Hoirina, kemudian ada Rizky Putra Juniarto, kemudian ada Kevin Maulana Sodik, Yusuf Ramadan, Adrian Septriadi, dan juga Gilang Septiawan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu ekuitas merek yang akan disampaikan oleh Elvisha. Kepada Elvisha dipersilakan. Mohon maaf, Elvisha kemungkinan masih di mute. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekuitas merek. Nah, ekuitas merek ini adalah nilai tambah yang diberikan sebuah merek pada produk atau jasa, sehingga produk atau jasa tersebut dipersepsikan lebih bernilai dibandingkan produk sejenis tanpa merek yang kuat. Nah, nilai ini muncul dari berbagai hal seperti persepsi, pengalaman konsumen, dan hubungan konsumen terhadap merek tersebut. Semakin positif persepsi pengalaman konsumen terhadap suatu merek, maka semakin tinggi pula ekuitas merek tersebut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Lalu ekuitas merek ini yang kuat membuat konsumen lebih mudah mengenali, mengingat dan memilih suatu merek, sehingga dapat meningkatkan loyalitas serta keunggulan bersaing bagi perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Elvirsya atas penjelasannya. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu ekuitas merek, selanjutnya kita juga harus tahu mengapa ekuitas merek itu diperlukan. Eh, Hal itu akan disampaikan oleh Adrian. Kepada Adrian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya ekuitas merek, yaitu yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, mengurangi sensitivitas, mempermudah perluasan lini produk. Yang keempat, memberikan keunggulan kompetitif. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang keenam, mengaruhi keputusan pembelian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adrian atas penjelasannya mengenai mengapa ekuitas merek itu sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen-komponen dari ekuitas merek, yang itu akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen ekuitas merek. Nah, menurut ahli David Eicher, ekuitas merek memiliki 5 komponen utama. Yang pertama yaitu kesadaran merek atau brand awareness, di mana ini merupakan tingkat kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Nah, semakin tinggi kesadaran merek, maka semakin besar peluang merek tersebut dipilih oleh konsumen. Komponen yang kedua yaitu brand association atau asosiasi merek, di mana segala kesan, citra, atau ingatan yang melekat di benak konsumen terhadap suatu merek seperti kualitas, gaya hidup, simbol atau kepribadian merek
Nah, asosiasi yang kuat dan positif akan memperkuat posisi merek tersebut di pasar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu uh, perceived quality atau persepsi kualitas. Nah, di mana ini merupakan penilaian konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, persepsi kualitas ini juga mempengaruhi keputusan pembelian dan kesediaan konsumen membayar harga yang lebih tinggi terhadap merek atau suatu brand. Nah, selanjutnya brand loyalty atau loyalitas merek di mana merupakan tingkat ketertarikan konsumen terhadap suatu merek yang ditunjukkan melalui pembelian ulang dan penolakan terhadap merek pesaing dari brand tersebut. Nah, loyalitas merek ini membantu perusahaan mempertahankan pelanggan dan mengurangi biaya pemasarannya. Nah, komponen yang terakhir yaitu ada proprietary brand assets atau aset merek lain, di mana aset eksklusif yang melindungi keunggulan merek seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan hubungan saluran distribusi lainnya. Nah, aset ini berfungsi sebagai penghalang bagi pesaing untuk meniru merek tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Dinda atas penjelasannya. Selanjutnya kita juga harus tahu mengenai BZ Brand Equity. Nah, yang mana BZ Brand Equity ini akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu best brand equity. Best brand equity yaitu menjelaskan bagaimana cara kita membangun suatu produk agar menjadi brand yang kuat. Itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu brand identitas. Brand identitas adalah gambaran tentang siapa sebuah merek itu sebenarnya dan bagaimana merek tersebut ingin dikenali oleh konsumen. Brand identitas ini mencakup elemen visual seperti nama, logo, warna, tipografi, serta elemen non-visual seperti nilai visi dan misi, serta kepribadian merek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, brand respon. Tentang apa pendapat konsumen tentang sebuah brand. Brand respon menggambarkan bagaimana konsumen menilai dan bereaksi terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman dan informasi yang mereka terima. Respon ini mencakup 2 aspek yaitu penilaian dan perasaan. Penilaian berkaitan dengan evaluasi rasional seperti kualitas produk, kredibilitas merek, serta keunggulan dibanding pesaing lain. Sementara itu, perasaan mencerminkan respon emosional konsumen seperti rasa puas, bangga, senang, atau percaya terhadap sebuah merek. Dan yang terakhir yaitu brand resonance, yaitu seperti apa hubungan itu terbangun. Brand resonance yaitu menggambarkan tingkat hubungan paling kuat antara konsumen dan merek, di mana konsumen tidak hanya mengenal dan menyukai merek, tetapi juga memiliki keterkaitan emosional yang mendalam. Pada tahap ini, konsumen merasa bahwa merek tersebut sesuai dengan nilai, gaya hidup, serta identitas diri mereka. Hubungan yang terbangun bersifat jangka panjang dan melampaui sekedar transaksi pembelian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai contoh dari ekuitas merek. Nah, contoh ini akan dipaparkan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh ekuitas merek yang kuat. Yang pertama itu ada Apple. Apple dikenal sebagai merek yang identik dengan inovasi, teknologi yang canggih, dan kesan premium. Konsumen sering mengasosiasikan Apple dengan kualitas tinggi dan desain yang eksklusif. Sehingga banyak orang yang tetap loyal meskipun harga produknya relatif mahal. Ini menunjukkan identitas merek Apple sangat kuat. Yang kedua ada Nike. Nike memiliki ekuitas merek yang
yang kuat karena berhasil membangun asosiasi dengan semangat olahraga dan gaya hidup yang aktif. Nike memiliki slogan Just Do It, membuat Nike tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual motivasi dan inspirasi terutama bagi anak muda dan atlet. Yang ketiga ada Toyota. Toyota dikenal dengan persepsi kualitas dengan keandalan yang tinggi. Banyak konsumen memilih Toyota karena dianggap awet, irit, dan memiliki nilai jual kembali yang baik. Hal ini membuat Toyota dipercaya dalam jangka panjang dan memiliki ekuitas merek yang kuat di industri otomotif. Terakhir ada Coca-Cola. Coca-Cola memiliki ekuitas merek yang sangat kuat karena konsisten rasa, branding, dan loyalitas pelanggan. Walaupun banyak produk minuman yang sejenis, Coca-Cola tetap menjadi top of mind di benak konsumen. Baiklah, segitu paparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusuf atas penjelasannya mengenai contoh-contoh dari ekuitas merek. Selanjutnya, setelah kita mengetahui contoh-contoh dari ekuitas merek, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita meningkatkan ekuitas merek. Nah, yang akan saya bacakan sendiri. Jadi, untuk meningkatkan ekuitas merek, kita itu harus fokus pada pembangunan identitas merek yang kuat. Kemudian juga kesadaran terhadap merek atau brand awareness. Kemudian ada kualitas produk atau layanan yang konsisten, serta pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan ekuitas merek. Yang pertama yaitu menjaga konsistensi komunikasi merek. Kita juga harus kemudian meningkatkan kualitas produk ataupun layanan, kemudian mengoptimalkan pengalaman pelanggan atau pelanggan customer experience, kemudian penguatan identitas visual seperti logo, warna, kemudian ada tagline, kemudian memanfaatkan influencer dan juga media sosial untuk memasarkan produk ataupun layanan kita agar lebih dikenal kepada pelanggan secara luas. Kemudian kita juga harus menerapkan program loyalitas pelanggan juga. Nah, di sini selain itu kita juga harus membangun identitas merek yang kuat seperti yang telah dijelaskan tadi, seperti menciptakan logo, kemudian ada warna, brand voice, dan juga bentuk konsisten untuk semua platform. Kemudian kita juga harus meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness seperti melakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan merek kita kepada audiens yang lebih luas. Selanjutnya yaitu juga memanfaatkan media sosial dan juga konten marketing yang edukatif dan juga bermanfaat. Selanjutnya itu kita juga harus mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas, kemudian menciptakan pengalaman pelanggan atau customer experience yang positif seperti yang telah saya sampaikan tadi. Caranya yaitu dengan mempersonalisasikan interaksi dengan memanfaatkan data pelanggan, kemudian memberikan penawaran dan dukungan yang lebih lancar melalui chat, email, dan juga telepon, kemudian meminta feedback yang sangat membangun untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian kita juga harus membangun asosiasi dan juga hubungan yang positif seperti menggunakan influencer marketing untuk menjangkau audiens, melakukan storytelling yang menyentuh nilai dan juga emosi dari pelanggan, menciptakan community engagement di sekitar merek kita. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga harus menerapkan program loyalitas pelanggan dengan membuat program loyalitas ataupun insentif pembelian barang untuk pembelian yang berulang. Kemudian kita juga harus fokus pada pelanggan merupakan merek as monitoring atau evaluasi dari hal-hal yang telah kita lakukan tadi seperti melacak persepsi merek di publik dan juga media sosial secara rutin. Kemudian kita juga harus menggunakan data untuk menyesuaikan strategi yang ada. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas pada yang selanjutnya, yaitu berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, itu dapat ditarik
kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan. Ekuitas merek merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Merek yang kuat tidak hanya mencerminkan identitas perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan dan persepsi positif di benak konsumen. Melalui komunikasi merek yang konsisten, kualitas produk dan layanan yang unggul, serta pengalaman pelanggan yang memuaskan, perusahaan dapat meningkatkan nilai ekuitas mereknya secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan identitas visual yang kuat, media sosial, dan influencer juga berkontribusi dalam memperkuat posisi merek di pasar. Dengan ekuitas merek yang tinggi, perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperluas peluang pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ekuitas merek harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemasaran perusahaan guna menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kevin Maulana atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan tadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.